Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pendengar saya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ketemu lagi dengan acara Embun Pagi yang diudarakan langsung dari Jalan Setiabudi 19, nomor WA 0812 1023 atau ke 081221167740. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja melaksanakan ibadah salat subuh. Ya, mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Man sholat subha bahwa bi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh maka hidupnya dijamin oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Layanan WA boleh ke 0812-200-1023 atau ke 0812-2116-740. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini saya jamaah dari Misbahun Nur ya, ini kemarin ya. Yang Misbahun Nur dari Cimahi kemarin ya, pengajian, alhamdulillah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dikecewakan oleh teman dekat masalah bisnis, dia tidak jujur. Apakah ada isyarat dalam Al-Quran bahwa teman itu harus dipertahankan atau dijauhi ya? Ya, pertama harus tahu bahwa yang namanya teman atau sahabat dalam Quran itu satu, waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah tasbiruna katanya, gitu kan ya. Sahabat kalian di antara kalian bisa jadi fitnah. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atabsiruna, dan kami jadikan antara teman kalian dengan yang lain sebagai fitnah. Fitnah itu bisa berarti bahaya, bisa berarti penipu, bisa berarti mengecewakan. Itu isyarat dalam Al-Quran. Surah Al-Furqan ayat ke-20 ya. Berdasarkan ayat ini, itu isyarat bahwa tidak semua teman itu baik. Tugas kita adalah khairul ashab man idza nasita dzukirta. Sebaik-baik teman yang mengingatkan ketika berbuat keliru. Terlalu banyak teman yang mengingatkan temannya, ujungnya temannya jadi baik. Jadi semaksimal mungkin kita bimbing, kita arahkan, kita nasihati. Karena sebaik-baik teman adalah yang mengingatkan ketika berbuat keliru. Berarti bisa apa? Saling ngasih tahu. Silih wartosan kata orang Sunda. Ya. Karena boleh jadi orang itu dapat petunjuk, dapat hidayah dari siapa? Teman. Yang kedua, kalau tambah parah ya doakan. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakan antara kami dan kaum kami kepada kebenaran, dan Engkau sebaik-baik yang membuka. Itu surah Al-A'raf ayat 89. Itu doa untuk membuka pintu-pintu keajaiban. Ada jamaah saya yang dikecewakan oleh temannya, terus baca doa ini, asalnya tidak ngaku, alhamdulillah sekarang udah jadi baik. Itulah kekuatan doa. Kalau Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin terlalu panjang, boleh baca yang pendek saja, ya Fatah iftah lana, gitu kan. Ya Fatah iftah lana, ya Fatah iftah lana, gitu. Itu bisa ya. Berikutnya, dengan dikecewakan oleh teman atau sahabat atau siapapun lah yang mengecewakan kita, mungkin saudara, mungkin teman, mungkin sahabat, tambah yakin bahwa hanya Allah yang tidak mengecewakan kita. Itu yang penting. Oh, ternyata hanya Allah yang tidak akan mengecewakan hambanya. Makanya terus berjuang, dikecewakan, tidak dikecewakan, terus berjuang.
Sudah dikecewakan, terus berjuang, dikecewakan, terus berjuang. Terlalu banyak orang yang dikecewakan, jadi penyemangat. Oh, berarti kalau Allah tidak mengecewakan, kita dekati Allah. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kemarin dengar khutbah Pak Ustadz di Bank BJB ya. Kemarin di BJB ya. Alhamdulillah. Nah, lumayan jadi penuh ya, karena harus jaga jarak kan ya. Nah, harusnya kan diluruskan, dirapatkan. Ini sekarang ya jadi renggang. Itu gimana ya sah sholatnya. Yang penting kan lurus rapi. Yang maunya rapi tidak identik dengan berdekatan. Yang maunya rapi tidak identik harus padempet kata orang Sunda. Tapi rapi bisa berarti ya lurus, ya, diluruskan, dirapihkan. Nah, kalau dulu kan diluruskan, dirapihkan, dirapatkan. Nah, sekarang karena ada penyakit ya, jadi lurus dan tetap jaga jarak begitu ya. Nah, dan itu boleh ya, tidak ada masalah. Ini Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau orang yang sudah meninggal, bisakah dipindahkan makamnya? Ya tergantung ya. Kalau ziarah kubur itu termasuk sangat penting. Saya ulang ya, kalau dianggap ziarah kubur itu sangat penting, maka dekatkan kuburan itu ke tempat yang paling dekat. Nah, kenapa ziarah kubur itu penting? Satu, ada salam, coba lihat. Assalamualaikum ya ahla diyar kan? Atau assalamualaikum bisa saja. Ada doa untuk ziarah kubur kan? Dari mulai Allahumma gfirlahu dan seterusnya. Kalau ada doanya berarti ziarah kubur dianjurkan. Dan prinsip agama itu kan ya, selamat dan menyelamatkan. Maka kalau ziarah kubur ingin sesuai dengan tuntunan Islam, maka harus selamat dan menyelamatkan. Nah, demi keselamatan keluarga, kalau ziarah kubur boleh dipindahkan ke yang lebih dekat, ke yang lebih nyaman, sehingga pas ziarah itu kita juga nyaman. Makanya penting punya kuburan keluarga itu. Sehingga kalau kita ziarah itu sekaligus bukan hanya kepada satu orang, kepada keluarga kita, mungkin kakek, mungkin nenek, atau adik, kakak, ya, orang tua atau mertua sama di situ. Gitu ya. Karena ternyata ada hadis ini, man zara qabra abawahi, siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu di antara keduanya, ghufira lahu, dimaafkan dosa-dosanya, wa kutiba baron, dicatat termasuk amal kebaikan. Ulah piknik Minang, kuburan orang tua tidak pernah ditengok, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi demi ziarah kubur supaya nyaman dan aman, selamat dan menyelamatkan, dibenarkan kuburan dipindahkan. Nah, gimana kalau maunya secara fisik tidak aman, tidak nyaman? Mungkin jaraknya, mungkin tempatnya, atau tidak ada kendaraan. Boleh ziarah kubur, doakan tiap ba'da sholat. Nah, fisiknya tidak pergi, tapi mendoakan tiap pada sholat itu termasuk ziarah. Iza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqatu anhu rizqu. Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, maka rezekinya akan sulit. Jadi kesulitan rezeki itu berawal tidak pernah mendoakan orang tua. Makanya kalau itu sudah berdoa, terus berdoa, baru sadar, ternyata belum didoakan nih orang tua, maka doakanlah menyusul. Kenapa? Daripada rezeki hesep. Tidak mendoakan saja bisa menghalangi rezeki, gimana kalau menyakiti, itu kebayang kan? Tidak mendoakan menyulitkan rezeki, apalagi menyakiti, apalagi mengecewakan. Mengecewakannya secara fisik lagi, wah itu na'udzubillah. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya sering mementingkan refreshing dengan jamaah. Kadang ke para wali, kalau tidak ke para wali, ke ya tempat-tempat wisata. Dan itu rutin lakukan setiap akhir tahun bulan Muharram. Alhamdulillah. Kemarin ke
keliling ke Jawa Timur katanya. Dan itu disepakati, uangnya udunan. Jadi dari jamaah untuk jamaah, dari kita untuk kita. Bolehkah? Boleh. Namanya tadabur atau tapakur. Nah, kalau refreshing, apalagi refreshing kan? Rawihu qulubakum sa'atan fasa'atan. Refreshing kalian saat-saat tertentu. Nah, piknik bisa. Ada refreshing dengan piknik, mangga. Piknik bisa berarti ya berkunjung ke tempat-tempat bersejarah bisa. Karena kita bisa menghayati ketika kita lewat makom Nabi, pelaku sejarah kuburan orang saleh, kita bisa menghayati, oh inilah makom Nabi. Berarti kalau makomnya ada, Nabi itu ada. Gitu ya. Tidak mungkin kita akan tahu tentang sejarah bila kita tidak pernah berkunjung ke tempat bersejarah. Faksisil qasaso la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah peristiwa masa lalu itu agar mereka mentafakuri gitu kan. Itu jadi dasar salah satunya boleh berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Nah, yang kedua, refresh itu kan menyehatkan, refreshing itu. Canda, tawa itu menyehatkan. Ada penelitian katanya orang yang selalu gembira wajahnya itu satu awet muda kan. Yang kedua katanya sehat. Sampai ada penelitian siapa yang tertawa 15 menit saja. Karena bahagia dipastikan usianya nambah 1 hari kan gitu. Kebayang kalau bangun terus ya. Makanya bahagiakan orang lain dengan cara sesuai dengan kapasitas kita. Nah, salah satunya apa? Refreshing. Ada refreshing sepeda, ada yang refreshing jarah ke tempat wisata, ada refreshing khusus berkunjung sama keluarga, ada refreshing berkumpul dengan teman. Itu refreshing juga. Gitu ya, hadisnya itu. Rawihu qulubakum sa'atan fasa'atan. Refreshing kalian saat-saat tertentu. Berikutnya itu hadis Abu Daud ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau istiharoh itu ya, isyaratnya melalui apa? Apa melalui mimpi? Betulkah mimpi? Atau ada cara yang lain? Ya walau alam ya. Walau alam. Karena tiap orang tuh berbeda pengalamannya. At-turuku ila jauh jika ada di anfasil khalqi kan. Jalan menuju jodoh sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Begitu. Bisa melalui mimpi? Bisa. Itu salah satunya. Ya. Makanya istiharoh itu jangan satu kali. Terus istiharoh. Terus istiharoh. Karena kita tidak tahu dari istiharoh keberapa Allah mengabulkan permohonan kita. Karena inti istiharoh kan doa. Yang namanya doa, innallaha yuhibbul abdal. Innallaha yuhibbul mulihina fi doa. Allah mencintai hambanya yang mengulang-ulang dalam berdoa. Nah, karena mengulang-ulang dalam berdoa, maka ada anjuran. Istiharoh bagian dari doa. Maka sebaiknya ulang-ulang istiharoh itu. Itu. Yang kedua, tentu bisa melalui mimpi, bisa juga melalui keyakinan kita. Pamannya nih, yakin ke si A, bisa jadi itu firasat dari Allah. Fa innahu yang duru binurillah. Sesungguhnya orang beriman itu firasatnya dibimbing oleh cahaya Allah, begitu. Yang ketiganya bisa jadi melalui teman atau sahabat. Ini contoh nih. Istiharohnya lama. Kurang lebih 7 bulan, jangan putus seorang istiharoh, terus saja. Karena untuk dapat jodoh yang soleh dan solehah itu butuh energi ilahi. Terus istiharoh. Satu saat minta jodoh, ujungnya ibunya sakit, harus dirawat. Dan disepakati yang tunggu itu giliran. Jadi anaknya 5, ya giliran. 1 orang, Senin, Selasa, Rabu, terus Kamis, Jumat. Nah, pas yang Minggu, itu bingung semua. Hanya yang Minggu adalah adiknya, mamahnya. Nah, karena ini sudah beres sekolah, kakak-kakaknya banyak kerjaan, lebih banyak dia yang nunggu ibunya di rumah sakit. Nah,
sambil nunggu itu dia baca Quran, ibunya dimandiin, dilap gitu, terus ada waktu baca Quran, bawa sajadah dekat yang sakit, sholat duha. Rupanya ada yang memperhatikan satu ruangan itu. Sudah 3 kali nanya, Neng dari mana gitu kan. Wah itu subhanallah, ngobrol, ujungnya dapat jodoh. Rupanya ibunya, anaknya belum dapat jodoh. Saya mencari calon mantu istri saya, anak saya mencari calon istri yang rajin sholat duha. Ujungnya dapat jodoh. Itulah buah istikharah. Nah makanya waman jara akhiran hasada iftah. Siapa yang nanam kebaikan pasti keinginannya akan tercapai. Tapi ada lagi yang unik jodoh itu ya, karena arihlatul ghaib kan jodoh itu. Perjalanan yang gaib. Ya. Itu waktu haji tahun 97 kalau nggak salah ya. Waktu itu ibunya cerita, Ustadz, ini anak saya ini 3, 2 sudah dapat jodoh. Ini yang pertama justru yang belum. Usianya sudah 37 ya. Jadi 3 tahun lagi 40. Apa doanya gitu kan? Terus saya tanya, yang 2 adiknya sudah Pak Ustadz karung hal katanya. Yang 2 itu lucu katanya, dapat jodohnya itu. Latihan motor di Tengku Umar. Senggol. Apa yang terjadi? Yang nyenggol itu jadi suaminya sampai sekarang. Inilah buah dari istikharah. Makanya terus berjuang karena Allah tidak akan mengkhianati perjuangan hambanya. Begitu ya. Ya, jadi teruskan saja doa yang paling pendek itu Allahumma khirli wa khtarli. Ya Allah pilihkan yang terbaik untukku gitu. Atau Rabbi habli zaujan solihan. Ya Allah berikan kepada aku jodoh yang soleh gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya pergi entah kemana. Ada kabar katanya nikah lagi. Saya udah punya anak 3 Pak Ustadz. Dibiarkan begitu saja. Bagaimana hukumnya ya, mentelantarkan keluarga? Ya dalam Quran jelas itu ya. Ya ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Harusnya dijaga, ini malah ditelantarkan. Harusnya dilindungi, ini malah ditelantarkan. Itu ayatnya. Ya ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu surat At-Tahrim ya. Nah, ada hadis mengatakan kafa bil mar'i isman ayyudu bi'a main. Saya lihat sebentar dulu ya. Ini hadisnya. Kafa bil mar'i isman ayyudu bi'a mayafuta. Cukup berdosa yang menyanyiakan keluarganya. Itu kalau sudah dosa ya jelas itu mentelantarkan. Kalau ada masalah, mungkin masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah keluarga, komunikasi dengan baik. Saya ketika menemukan seorang yang syukuran ke 56 tahun waktu itu rumah tangganya, Kang apa resepnya bisa bertahan 56 tahun? Pendek jawabannya. 1 komunikasi, 2 komunikasi, 3 komunikasi. Sering ngobrol ya, ngobrol dawawuh gitu kan. Nah, jadi kalau ada yang mengecewakan jangan pergi, bukan solusi itu. Sampai mentelantarkan istri dan anaknya. Gitu ya. Ya, berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pundung meninggalkan majelis taklim karena oknum ustadznya sering memfitnah menjelekan sesama ustadz lain. Dia tidak ragu-ragu si A sesat, si B sesat dan seterusnya. Bahkan mengkafirkan. Ujungnya saya jadi terpengaruh. Kalau beda kelompok itu langsung terpengaruh gitu ya. Ya begini ya. Saya harap kalau mencari ilmu itu bagian dari amal soleh,
maka carilah ilmu dari orang yang soleh. Kalau cari ilmu itu dari kebaikan, maka carilah ilmu dari orang yang baik. Baik dalam mencegah, baik dalam menyuruh, baik dalam menyampaikan. Karena saya khawatir kalau menyebarkan fitnah, menjelekkan orang itu majelis jelek namanya. Gitu ya. Dan ternyata kita ngundurkan diri ya wajar. Karena rumusnya itu kan. Walau kum tafadzan galidal qalb lang faddu min haulik. Jika kalian kasar, jika kalian keras, jika kalian menjelekkan orang, pasti sekitar kalian akan meninggalkan kalian. Itu surat Al-Imran 159. Itu rumus. Inna syaranas mayutkinnas puhsah. Sejahat-jahat manusia yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut kejahatannya. Gitu. Jadi tidak salah ya menurut teratur. Tapi jangan lupa sambil patuh aktif. Patuhi fatwa guru, patuhi ilmu yang baik, tapi aktif memberikan masukan. Karena ustadz yang baik biasanya sangat senang kalau dikasih masukan. Begitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya. Kalau rahmat Allah itu Pak Ustadz didapat dengan cara apa? Karena saya merasa rahmat Allah sudah hilang dari keluarga besar saya. Apakah bisa satu keluarga ditutup rahmatnya? Bisa saja. Ya. Latung za'ur rahmah ilamin syakiyin. Tidak akan dicabut rahmat Allah itu kecuali dari orang yang durhaka atau yang banyak dosa. Jadi bila kita banyak berbuat baik, rahmat Allah mengalir. Di rumah berbuat baik, rahmat Allah. Ibu sama suami berbuat baik, ibu dapat rahmat Allah. Anak berbuat baik sama orang tuanya, dapat rahmat Allah. Seorang suami baik sama istrinya, dapat rahmat Allah. Semakin banyak berbuat baik, maka makin banyaklah dapat rahmat Allah. Nah, na'udzubillah nih. Kalau kita berbuat dosa, rahmat Allah tertutup. Itu hadisnya. Ya, la tunza'ur rahmah illa min syaqiyin. Tidak akan dicabut, tidak akan diangkat rahmat Allah itu illa min syaqiyin, kecuali dari orang yang berbuat dosa. Di rumah berbuat dosa, tertutup rahmat Allah. Di kantor berbuat dosa lagi, tertutup rahmat Allah. Sering berbuat dosa, maka makin banyak penghalang dapat rahmat. Nah, kalau sudah rahmat Allah mengalir, cirinya apa? Dia semangat berbuat baik. Bangun subuh, sholat subuh, segera bangun. Kena rahmat Allah. Di saat orang lain tidur nyenyak, dia bangun sholat tahajud, rahmat Allah. Dalam Al-Quran, apabila hidayah rahmat Allah datang, yashrah sadrah lil Islam. Akan terbuka hatinya kepada Islam. Tapi bila rahmat Allah tidak datang, sangat sulit diajak berbuat baik. Ka'annama yas'adu fis sama. Seperti diajak memendaki ke langit. Itu Al-An'am 125. Gitu ya. Nah, maka kalau ingin rahmat Allah di rumah, maka ciptakanlah kasih sayang. Ciptakanlah kebaikan di rumah. Dan jangan bosan berbuat baik. Supaya Allah tidak bosan juga menurunkan rahmat. Begitu ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya membuka kursus Pak Ustadz ya. Kursus khusus untuk anak-anak dari mulai bahasa Inggris. Alhamdulillah sekarang tingkat SMP cukup banyak. Nah cuma sekarang karena COVID, jadi yang diliburkan sementara karena ada anjuran ya. Ada anjuran dari pemerintah. Apa yang mesti dilakukan? Saya takut kehilangan pahala. Wah sekarang sangat banyak ya. Masih nasihat sangat banyak. Kalau umpamanya nggak bisa bertatap muka, ya udah kita melalui handphone bisa. Gitu. Tetap bermuwajah itu lebih baik. Tapi bisa melalui WA, melalui SMS. Wah sekarang sangat banyak. Itu ya. Karena kondisi ya, daripada bukan konflik dan bukan penyakit, itu lebih baik kita berusaha menyesuaikan diri.
Ya, saya tidak hampir bosan Pak Ustadz menasehati anak saya, tapi anak saya tidak tengah gugu gitu ya. Ya. Karena tengah gugu jadi hampir saya putus asa. Apa saya mesti berhenti menasihati anak saya? Kata suami, jangan katanya. Jadi begini ya. Nasihat itu diikuti tidak diikuti, ditaati tidak ditaati, tetap nasihat. Ditaati dapat pahala, tidak ditaati dapat pahala juga. Inna ahabba ibadillah ilallah ansahum li'ibadihi, gitu kan. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak nasihatnya terhadap hamba-hamba lainnya. Itu hadisnya. Jadi di rumah bikin nasihat, ke teman ngasih nasihat. Makin banyak nasihat yang keluar dari lidah seorang kepada keluarganya, kepada temannya, kepada sahabatnya, insya Allah orang itu dicintai oleh Allah. Inna ahabba ibadillah ilallah ansahum li ibadihi. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai Allah, yang paling banyak nasihatnya terhadap hamba yang lain. Gitu ya. Nah, jadi nurut tenurut, nah nasihat jalan. Ngagugu tengagu, nasihat jalan gitu. Ya, berikutnya ya masih bersama 102,3 Rasa FM. Jangan kemana-mana ya, kita jeda dulu sejenak. Bagi yang belum dijawab WA-nya mohon bersabar karena ini cukup banyak ya. Kita simak syair berikut ini, insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan jadi renungan tersendiri buat kita semua ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana menyikapi orang yang tidak baik kepada kita? Karena saya terus terang kalau berpisah tidak bisa. Tapi kalau bertahan juga tidak baik. Ada ayat begini ya, wala tansabul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Itu penting itu. Ingat kebaikan orang lain kepada kita, lupakan kebaikan kita sama orang lain. Itu insya Allah rumus itu yang menyebabkan silaturahmi jalan. Nah, lupakan kebaikan kita kepada orang lain, ingat kebaikan orang lain kepada kita. Itu insya Allah. Jadi mengingat kebaikan orang lain itu penting. Nah, kalau di rumah nih, nah, suami ini ada hal yang tidak baik, umpama ya, ini suami atau istri. Ingat kebaikannya. Makanya ada yang disebut segah ya, itu pisah sementara untuk merenung sebetulnya. Kemarin-kemarin ada yang 1 minggu, Pak Ustadz saya mau pisah dulu. Tujuannya apa? Untuk tafakur saja. Saya minta ayat-ayat Quran katanya. Salah satu yang ingat itu. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Itu surat Al-Baqarah 237 ya. Wala tansawul fadla bainakum. Akhirnya terus diingat ya. Suaminya mengingat kebaikan istrinya, istrinya mengingat kebaikan suaminya. Setelah itu ditimbangkan, lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak keburukannya. Alhamdulillah sampai sekarang awet. Gitu, itu kejadian itu. Makanya penting. Ingat kebaikan orang lain sama kita, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Kalau suami istri, ingat kebaikan suami. Lupakan kebaikan kita kepada suami. Oh ternyata, kalau perlu sebut-sebut kebaikan pasangan kita. Oh ini jasa suami saya, ini jasa istri saya, ini berkah doa istri saya, ini berkah doa anak-anak saya, ini berkah doa suami saya. Menyebut-nyebut nikmat Allah bagian dari syukur. Menyebut-nyebut jasa orang lain bagian dari syukur. Dan setiap bersyukur pasti la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur ditambah nikmat. Begitu ya. Nah jadi jangan dulu memutuskan untuk pisah, jangan. Karena boleh jadi kalau Allah menyayangi hambanya itu, Allah berikan berbagai ujian. Karena Allah ingin melihat usaha maksimalnya dan ingin mendengar suara doanya. Begitu ya.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak saya sudah di atas 80 Pak Ustadz. Insya Allah hari Ahad besok ada syukuran. Saya suruh ngasih nasihat apa yang disampaikan. Ya mungkin ini anak ya baguslah kasih nasihat. Karena ada saatnya ayah dengar anak. Ada saatnya suami dengar istri. Ada saatnya ibu dengar anak. Nah kalau anak-anak suruh ngasih nasihat, kasih masukan. Inna sa'adata kullus sa'adati tulul amrihi fi ta'atillah. Gitu ya. Sesungguhnya kebahagiaan yang mencakup segala kebahagiaan. Jadi kullus sa'adati tulul umri fi ta'atillah. Panjang umur dalam taat kepada Allah. Itu saja. Intinya taat kepada Allah. Itu kebahagiaan di atas kebahagiaan. Kebahagiaan yang mencakup seluruh kebahagiaan. Inna sa'adata kulla sa'adati tulul amri tulul umri fi ta'atillah. Gitu ya. Penting taat kepada Allah. Ya, berikutnya untuk yang tadi ya masih nyambung nih pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya sering datang ke Ustadz minta nasihat. Ini sebentar nih, panjang banget nih ya. Minta nasihat kepada Ustadz. Tapi bila ada melarang bagaimana, katanya musyrik ya. Jadi gini ya, kalau kita tidak soleh, mukhalatatus sholihin, bergaulah dengan orang yang soleh, itu penting tuh. Nah, mencari orang yang soleh tidak ada, udah meniru amalan orang soleh. Nah, ketika kita meniru amalan orang soleh namanya ittiba. Dalam Quran dianjurkan fattabi'u millata Ibrahim, itu kan? Ikutilah ajaran-ajaran Ibrahim. Nah, mengikuti ajaran orang baik namanya ittiba. Mencari orang soleh tidak ada. Meniru amalan orang soleh tidak ketemu. Apa? Datangilah orang soleh, minta nasihat. Nah, gitu ya. Utlubul ma'ruf miru amai ummati. Cari kebaikan itu dari umatku yang penyayang. Nah, jadi saat kita datang minta nasihat itu tidak musyrik. Nah, kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, coba lihat. Di belakang makam Rasul ada 2 tempat yang bersejarah. Ini salah satunya nih. Satu, Darut Tahajud, tempat tahajud Rasul. Itu di belakang, persis belakang. Itu kan terpotong jalan tuh. Tempat agak naik sedikit. Nah, kurang lebih ya antara 11 ke 13 atau 9 ke 11 meter lah, agak naik sedikit. Saya sempat merenung gitu ya, kenapa ini kok diabadikan, tidak dibongkar gitu kan. Karena kalau dibongkar lebih enak gitu kan, tapi diabadikan. Nah, kata teman-teman yang sudah lama di sana, nanya ke kiai-kiai di sana, syekh-syekh di sana, beberapa jawaban. Satu, tempat ini tempat ashabus sufah, sahabat yang bersahabat dengan supah. Itu bisa berarti soronoi kata orang Sunda, bisa berarti teras, ya, bisa berarti tempat khusus. Ashabus supah yang kerjanya menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi. Nah, yang kedua katanya tempat itu diabadikan untuk mengingatkan bahwa Nabi SAW sering berkumpul di situ. Mungkin bahasa sekarang meeting, menerima tamu. Nah, menerima keluhan, menerima yang sedang ada masalah rumah tangganya, masalah anak, masalah ekonomi, termasuk minta fatwa. Jadi tidak semua datang kepada Ustaz disamaratakan musyrik, tidak. Minta nasihat itu boleh. Nah, kebayang itu kalau orang itu datang ke Ustaz disebut musyrik, berarti selama ini Ustaz sumber kemusyrikan. Minta nasihat. Nah, yang terakhir itu juga dulu katanya tempat orang-orang
miskin dan du'afa. Nah, di situ tempatnya, gitu ya. Tidak mungkin tempat itu diabadikan kalau tidak ada unsur nasihat. Oh, ternyata Nabi selalu membuka rumah untuk menerima para tamu, mendapatkan nasihat dari Nabi SAW. Ya, berikutnya ini teman-teman saya yang ya, siapa nih, Teh Umul ya, yang selalu mancok katanya nih, ada juga ngange doa Pak Ustadz tuh kalau minat, ya doanya itu Bismillah millati ala Rasulillah, atau tidak apa udah Bismillah saja ya, gitu ya Bu ya. Jadi biasa dibongkar kuburannya, kemudian doanya doa mengurus jenazah, kemudian setelah itu bagian-bagian badan yang kalau masih ada dibungkus dengan kain kapan yang baru, disolatkan, dikuburkan. Begitu caranya ya. Karena akan memindahkan kuburan kan, supaya lebih dekat jarak kubur. Ya. Mohon dijelaskan Pak Ustadz. Ya, sebentar nih, jadi ingin ketawa nih saya kalau lihat SMS ini. Mohon dijelaskan Pak Ustadz, bila hubungan suami istri tidak pakai doa kumaha, nu atas saya punya, ayeuna we nu pengemut ngadoa. Doana minimal muntah apa Bismillah we cekap, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ulah maca Yasin panjang teuing. Ya, jadi nu atos da pamita apa kumaha ternyata saya Bismillah ya. Iswa abdi ge sepuh eta astagfirullahaladzim sudah tua baru nanya ini. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya sering sholat tahajud 2 rakaat, tahajud 2, tobat 2, hajat 2, akhirnya kuwitir hiji Pak Ustadz. Nah, apakah boleh seperti itu? Boleh ya, minimalis ya. Jadi kalau saya sih begini ya, usahakan ambil yang maksimal ibadah itu, karena itu akan menentukan diijabahnya keinginan kita. Kan rumusnya itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami ibadah, kepadamu kami mohon pertolongan. Ibadah dulu baru minta. Sholat dulu baru minta. Makin banyak rakaat, makin sedikit minta, makin baik. Kalau kita tahajudnya 8, 2 kali 4 umpamanya. Minta 5, teu isin teuing. Nah, di kita kebanyakan tahajud 2, ai minta murudul. Gitunya. Nah, bagus kalau ingin sholat hajat ya, tahajud banyak 8. Hajat minimal 2, ambil yang 12. Sholat tobat minimal 2, maksimal 6. Gitu ya, boleh ya. Ambil yang itu. Apa yang diminta sesuai dengan kebutuhan. Umpamanya 2 rakaat pertama minta diampuni dosa. Karena tahajud itu watakfiratul lisai'ah. Bisa jadi kifarat segala dosa, mentipek, menghapus segala dosa. Makin banyak sholat malam, makin banyak dosa-dosa kita berguguran. Apa yang dibaca? Minimal istighfar atau tasbih. Nah, pokoknya gini. Assalamualaikum. Sebelum berdiri istighfar, kemudian minta diampuni dosa. Minimal 2 zikir supaya diampuni dosa kita. 1 tasbih. Man qala subhanallah wa bihamdihi. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi fi kulli yaum, setiap kesempatan, mi'ata marrah 100 kali, khutat khotayahu, dimaafkan dosa-dosanya, ingkanat misra jabadil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Berapa kali? Minimal 100 kali. Kalau lihat hadis ini ya. Tapi sebanyak-banyaknya lebih baik. Nah, ingin tambah bersih dosa-dosa kita, banyak salawat. Karena kata Nabi, perbanyak kalian bersalawat kepadaku. Fa inna salatakum alayya maghfiratul li dzunubikum. Sesungguhnya salawat kalian kepadaku akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi banyak salawat, dosa hapus. Tidak salawat, ya ada cara yang lain. Makanya kalau ada, saya ketemu di Jakarta ada yang khusus salawat semalaman itu. Terus yang dibaca itu seluruh salawat. Salat Ibrahimiyah sampai Hamidum Majid. Terus sallallahu ala Muhammad, terus dibaca. Saya tanya,
Ini majelis apa? Ini majelis sholawat. Kami tidak banyak ceramah, tapi kami banyak sholawat. Dan ternyata alhamdulillah, dengan sholawat dosa kita dibersihkan. Kalau dosa kita bersih, apa yang terjadi? Allah tuh kan maha suci. Tentu hanya mendengar doanya orang yang suci. Siapa yang suci itu? Yang bersih dosanya. Caranya apa? Dengan bersolawat. Gitu ya. Langsung sujud. Ya Allah, dengan baca tasbih dan sholawat, bersihkan dosa-dosa kami. Ya gitu. Ya. Paman nih, dua rakaat kedua. Setelah salam, doakan siapa? Orang tua jangan lupa. Nah, orang yang berjasa kepada kita. Nah, kalau sudah meninggal, didoakan, diterima amal solehnya, dihapuskan dosa-dosanya, ditempatkan yang terbaik. Saat itulah seorang anak akan menentukan nasib ayah ibunya di alam kuburnya. Sebagaimana hadis Nabi kan, apabila meninggal dunia terputus semua amal ilamin salasin sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi, yang terakhir itu aw waladin salihin yad'ulahu, atau anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi saleh dulu baru berdoa. Umpama nih gini ya. Anak kita 10 meninggal dunia, yang saleh 2. Jangan lupa yang didengar itu yang 2. Makanya perlu kita punya anak cadangan. Siapa? Anak asuh, anak yatim, anak yang kita bantu. Itu istilah saya anak cadangan, karena harus punya anak yang tidak kita lahirkan. Gitu ya. Nah, almarhum bawa dosa 100, anaknya menjerit ba'da tahajud, Allahumma gfirlahu, atau Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Insya Allah nanti dosanya berkurang, tinggal 80. Anak kedua menjerit lagi, tinggal 70. Anak ketiga menjerit lagi, tinggal 50. Sering dia doakan ayah ibunya, boleh jadi bersih dosa-dosanya. Gitu ya. Nah, atau umpama nih, tahajud kita ini ada fokus 1, ingin sehat. Boleh tiap habis 2 rakaat minta sehat saja, boleh. Karena menggali sumur yang dalam lebih baik daripada tambah kolam yang dangkal. Nah, ulah ngalebar ting fokus baik hadinya, mangga. Saya ketemu seorang, suaminya dapat jatah haji. Waktu itu masih gampang haji itu ya. Proses 2 bulan bisa berangkat. Tapi sudah komit dua-duanya. Bila kita haji atau umroh harus sama-sama. Begitu mendengar suaminya dapat jatah pergi haji karena prestasi kerja di tempat kantornya, bingung nih. Ini gimana? Kita sudah komit. Akhirnya datang pada seorang ustadz. Salah satu anjurannya tahajud. Tahajud saja katanya. Kalau bisa tahajudnya tengah malam. Khairul ibadah akhfaha. Sebaik-baik ibadah di saat sunyi. Talbiyah diulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah itu, ya Allah, jadikan tahajud ini, Engkau maha segalanya. Secara manusiawi saya nggak punya uang, tapi Engkau maha segalanya. Pasti katanya akan mengabulkan permohonan kami. Ingin berangkat haji dengan suami yang tercinta. Pakai pasti itu. Jadi doa itu jangan ragu. Ya Allah, minta rezeki. Jika, jangan pakai jika. Pasti Engkau mengabulkan. Apa yang terjadi itu Masya Allah ya, luar biasa. Dulu kan ada udunan TV itu. Tiba-tiba si ibu ini dapat hadiah juga. Paling disiplin udunan TV. Hanya berangkatlah. Inilah salat malam. Ya, ya berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Barakallah Pak Ustadz, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat alhamdulillah ya. Ini saya mau nanya, kalau adzan itu hanya untuk sholat atau ada fungsi yang lain? Ya kalau lihat hadis Nabi ya, ada yang disebut dengan hikmah kan. Nah, sering kita berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, berikan kepada aku hikmah dan kelompokkan aku termasuk orang yang saleh. Itu surah Asy-Syu'ara ayat ke-83 kalau nggak salah ya. Nah, apa itu hikmah? Pertama, al-ilmu ma'al amal.
Hikmah itu ilmu dibarengi amal, namanya hikmah. Kita mengamalkan duha, nanti dapat hikmah dari duha. Dan tiap orang itu walaupun duhanya sama rokaatnya, mungkin jadi tempatnya sama, tapi hikmahnya berbeda. Ada yang duha anaknya soleh, ada yang duha suaminya baik, ada yang duha rezeki gampang, ada yang duha diberikan kesehatan, dan masih banyak yang lain. Sama dengan haji, coba suami istri berangkat sama-sama, Ka'bah Nasarwa, Padang Arafah Nasarwa, tapi kenapa pulang haji pengalamannya berbeda? Inilah hikmah, pengamalan melahirkan pengalaman. Ada juga hikmah itu ngambil manfaat dari satu peristiwa, baik kebaikan ataupun keburukan. Sakit maunya, apa hikmahnya? Al-marid al-wala, sakit adalah bukti kesetiaan. Kita tahu orang itu setia atau tidak dirasakan ketika sakit. Kita punya anak, punya mantu, punya cucu, pas sakit siapa yang paling telaten? Itu tahu dari situ, itu hikmahnya. Apalagi hikmah juga bisa berarti manfaat di luar manfaat yang sebenarnya. Pulpen untuk nulis. Apakah hanya untuk nulis? Tidak, ada hikmah lain. Kalau gatal punggung kan bisa digaruk dengan pulpen. Itu namanya hikmah. Sama dengan wudu. Bukan hanya untuk sholat, kata Nabi, ilzamil wudu qabla safar. Biasakan punya wudu sebelum bepergian. Ilzamil wudu qabla naum. Biasakan punya wudu sebelum tidur. Nah, sama dengan azan. Kalau ada azan nih di saat hujan angin, bukan nyuruh sholat, itu hikmah. Untuk apa? Menghilangkan rasa khawatir berlebihan. Itu azan. Ada juga azan ketika bayi lahir, itu bukan nyuruh sholat. Apa maknanya? Pendidikan. Supaya sebelum mendengar kata-kata yang tidak baik, yang pertama didengar adalah azan. Gimana Ustaz, kan hadisnya dhaif. Nah gitu kan. Hadis dhaif kata Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Ahmad bin Hambal, selama menyangkut fadilah amal boleh dijadikan sandaran hukum. Nah, sama dengan azan, bukan hanya untuk sholat, ada azan untuk pendidikan, ada azan menghilangkan rasa ketakutan, ada yang dimakam dari yang azan, itu pengumuman gitu bahwa almarhum akan dimakamkan. Nah, sama dengan ini pertanyaan berikutnya. Untuk sahabat-sahabat saya yang sudah memberikan ke anak wisma anak yatim ya, ini ya, yang telah memberikan beras, memberikan pakaian olahraga, yang tadi malam aduh luar biasa nuhun ya, yang telah memberikan makanan, memberikan pakaian, dan insya Allah anak-anak sehat walafiat ya. Nuhun pisan ya. Kasah ya, Kang Sofyan ya, yang siap jadi relawan katanya. Siap jadi relawan ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya duha kadang-kadang belang betong Pak Ustaz. Gimana ya sebaiknya? Ya kalau belang betong ya perhatian Allah juga belang betong. Sebetulnya sangat simpel dalam agama. Kenapa ada surat wal asri? Wal asri itu kan al-asri ya, memanage waktu dengan baik. Nah, makanya dulu saya waktu kecil sering itu kalau habis belajar baca surat wal asri ya. Sekarang udah mulai dilupakan anak-anak itu. Al-asri ya, kata Imam Syafi'i, bila kaum muslimin membaca, mengamalkan surat wal asri, dijamin dunia akhirat selamat. Kenapa al-asri ya? Nah, ngatur waktu. Kapan selaku ayah ada waktu. Kapan selaku ibu ada waktu, kapan selaku anggota masyarakat ada waktu, kapan kita yang waktu senang olahraga ada waktunya. Jadi memanage waktu dengan baik itu harus dilaksanakan. Kapan kita duha ada waktunya, kapan kita tahajud ada waktunya. Makanya kata Rasul, amal yang dicintai Allah itu adwamuha wa inqala, sedikit tapi rutin. Nah, saya ketemu orang yang masya Allah, ini bicara rezeki kebetulan ya. Walaupun maaf, duha tidak identik dengan rezeki berupa harta ya. Tapi kebetulan beliau itu dapat rezekinya dari rutin duha. Satu saat, tolong Ustadz katanya ke rumah. Saya kontak anaknya, kebetulan teman sekolah saya. Saya ketemu Pak Haji, Ji Kade, ulah jam 7, jam 8. Bapak tuh suka sholat duha katanya. Oh gitu? Ya.
Alhamdulillah lebih cepat ya saya ke sana. Jam 8 kurang seperempat. Betul. Ada tulisan di pintunya, tidak menerima tamu kecuali 8:30 katanya ya. Nah, karena saya sudah datang, teman saya langsung mendatangi ayahnya. Udah, suruh masuk aja lah, suruh mengaminkan katanya. Ji, masuk ya, aminkan. Begitu masuk ternyata beliau sedang duha ya. Dan seluruh doa beliau. Alhamdulillah.